Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Dari Channel. Hari ini gue mau sharing lagi teman-teman tentang teknik lagi ya. Jadi ini merupakan episode keempat di series scalping gue, dan gue akan kasih tahu kalian strategi yang sebenarnya simple teman-teman ya, tetapi ini sangat-sangat powerful ya. Kenapa? Gue cerita dulu sedikit teman-teman ya. Jadi gue udah trading dari 2011 ya di forex dan juga futures market. Dan gue sudah mengalami lah ya apa yang kalian alami, maksudnya itu dalam pencarian strategi ya. Gue tahu teman-teman ya, kalian tuh sudah belajar, pasti yang nonton video ini sudah belajar atau minimal mendengar lah banyak yang namanya tuh teknik ya. Mulai dari price action ya, mungkin kalian tuh belajar tentang smart money concept atau apapun ya segala macam. Gue pun merasakan hal tersebut ya. Jadi dari dulu sampai ngulik-ngulik ke dalam-dalamnya teman-teman, gue cari holy grail strategi trading yang paling luar biasa tuh seperti apa. Tapi gini, pada ujung-ujungnya teman-teman ya, strategi yang akan gue sharing ini itu mesti menjadi sebuah sebuah go to war gue teman-teman dalam trading ya. Bahkan ini setup ini yaitu bertahun-tahun ada di trading view gue, dan gue pernah gue ganti-ganti karena ini akan bahkan gue menjadikan ini sebagai default chart gue teman-teman. Kalau misalnya gue bikin mau ngulik atau pengen belajar tentang sistem trading yang lain ya, ini tetap menjadi akarnya gitu ya. Dan memang ini simple ya, kedengarannya tuh kayak receh gitu. Bang ini mah strateginya tekniknya murahan lah kayak gitu ya, gampangan atau segala macam. Tapi percaya sama gue teman-teman ya, semua itu pada akhirnya akan balik ke hal yang simple ya. Karena kalau trading kalian itu bikin complicated teman-teman ya, yang which is itu secara market udah complicated, itu kalian akan mengalami sebuah sebuah masalah ya. Apalagi kalian tuh akan pusing ujung-ujungnya yang mana nanti nggak bisa profit ya. Dan makanya gue ajak kalian dan gue akan sharing kembali teman-teman ya, strategi gue yang paling simple, dan sempat gue singgung di sebelumnya, cuman gue nggak bahas detail, dan video kali ini gue akan bahas detail ya. Nah tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link semuanya sudah gue siapkan di deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja link tersebut. Dan setelah kalian daftar ya menggunakan link tersebut, kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit. Nanti bonus depositnya bisa kalian pakai untuk trading lagi, jadi lumayan ya. Nah kenapa harus Okta? Karena Okta itu semuanya transparan, nggak ada biaya-biaya yang aneh-aneh ya. Chartnya juga tidak dimanipulasi ya, dan kemudian kalian bisa trading kapan aja, mau ada news gede ya, semuanya lancar jaya ya, tidak ada gangguan apapun ya. Dan kalian bisa download aplikasi di handphonenya juga, namanya Octapulse ya. Di situ ada fitur yang namanya Space, yang ada referensi signal-signal tentang XAUUSD, kripto dan segala macamnya. Jadi itu bantu banget buat kita trader retail. Jadi kalian langsung aja cek ya teman-teman ya. Nah langsung aja gua akan ke sini teman-teman ya. Nah sebelah sini langsung ke chart ya. Jadi teknik yang gue gunakan ini teman-teman ya, ini gue pakai indikator memang ya, tapi indikatornya simple sekali. Gue nggak pakai indikator yang penuh-penuh ya, yaitu adalah moving average aja ya. Jadi di sini ada dua moving average. Yang pertama ini adalah moving average 90 yang warna merah, yang biru ini adalah 34 ya. Jadi gue cuma pakai 34 dan 90, dan ini adalah exponential moving average EMA ya. Cara pakainya gimana? Kalau di TradingView kalian tinggal ke indikator, cari exponential moving average, terus kalian ganti lengthnya ke 90 sama 34, warnanya kalian bedain terserah ya. Kemudian indikator kedua yang gue pakai itu adalah RSI teman-teman ya. Nah di bawah ini, yang paling bawah ini adalah RSI. Dan RSI ini gue nggak otak-atik ya, gue tetap pakai RSI yang 14 aja, gue nggak otak-atik. Nah ini kan sebenarnya simple ya teman-teman, cuman pakai trend following indikator yang which is itu adalah moving average, dan gue pakai oscillator indikator yang which is itu adalah RSI. Dan ini sebetulnya bisa kalian modif-modif gitu ya. Kalian bebas kalau misalnya kalian sudah terbiasa, misalnya trend followingnya itu kalian pakai VWAP gitu ya, atau trend followingnya kalian pakai Bollinger Band, atau pakai parabolic SAR, atau pakai apapun itu bebas ya. Intinya kalian bisa tahu trennya itu lagi ngapain. Kalau gue simple pakai moving average karena ini udah didikan gue dari lahir di dunia trading gitu ya. Jadi gue lebih kebiasa pakai moving average. Dan oscillatornya gue pakai kali ini, gue pakai RSI karena gue pengen simplifikasi aja teman-teman ya. Kalian bisa pakai stokastik juga, karena stokastik juga powerful sekali. Kalau stokastik gue pakai yang 533 teman-teman ya, kalian harus ganti ke 533. Tapi kalau yang RSI kalian nggak usah ganti apa-apa, dan ini sudah works dan powerful buat gue, jadi gue pakai ini ya. Jadi dua indikator ini aja. Nah ini di tengah ini optional aja, gue pasang karena gue masih suka ngeliat kripto dan juga saham Indonesia ya. Jadi gue masih pakai
Ini adalah indikator volume ya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai, ya itu bebas aja, nggak masalah ya. Kalian bisa kecilin kayak gini ya kalau untuk trading forex, karena jujur ya di forex tidak terlalu terpakai ya. Tapi bukan berarti nggak pakai, tapi tidak terlalu kepake gitu ya. Nah sekarang cara sistemnya gimana, sistem tradingnya? Easy teman-teman ya. Gue tetap melihat 2 time frame minimal ya. Misalnya ya gue tentuin dulu, gue mau entry di time frame M5 nih. Gue mau entry di time frame M5 seperti ini. Oke, dan gue nggak langsung entry di sini, gue nggak langsung cari entry, tapi gue harus lihat di time frame H1-nya dulu, karena ini menjadi sebuah bias nantinya, jadi sebuah acuan gue entry, gue tuh pengen ngambil buy atau sell. Nah kalau kita lihat H1-nya simple aja teman-teman, gak usah terlalu ribet, kalian tinggal lihat aja harganya lagi ngapain, moving average-nya lagi ngapain, udah itu aja ya. Jadi di sini ya harganya kita lihat dia bikin lower high lower low, dan indikasinya tuh lower high lower low tuh otomatis adalah masih bearish gitu ya. Dan kemudian moving average-nya dia kondisi sekarang tuh lagi terbuka ke bawah ya, dan dia sudah membuat spasi seperti ini, artinya trennya itu masih berjalan. Jadi trennya apa? Trennya adalah bearish karena dia membukanya ke bawah ya. Tanda-tanda tren bearish kalau dari moving average itu adalah moving average yang lebih besar tuh ada di atas, yang 90-nya di atas, dan yang lebih kecilnya ada di bawahnya yang besar. Itu berarti trennya lagi nunduk ke bawah atau lagi mengarah ke bawah. Terus dia membuka nih ya, dia ada spasi, dia tidak dempet-dempet seperti ini, tapi dia ada spasinya kayak gini. Ini menandakan trennya tuh lagi running atau lagi jalan gitu ya. So teman-teman dari gambar ini ya, dari yang terjadi di H1 ini, gue bisa simpulkan oke, ini trennya masih bearish teman-teman ya. Jadi gue sebisa mungkin akan cari posisi sell kayak gitu ya. Nah baru deh gue ke M5 teman-teman ya, seperti ini. Gue lihat oke, di M5 ini dia juga sempat masih bearish ya, terus tapi sekarang harganya masih di atas moving average. Jadi belum clear gue untuk entry di kondisi ini, gue belum clear gitu. Jadi gue masih tunggunya kapan teman-teman? Tunggunya paling simpel adalah dari moving average-nya dulu ya. Gue lihat di sebelah sini. Nah di sebelah sini ini ya, gue tunggu sampai dia itu melakukan pergerakan ke bawah sampai harganya itu berada di bawah moving average yang paling kecil, dan gue pastiin bahwa ininya ngebuka gitu ya, seperti itu. Nah itu adalah kondisi yang pertama skenario. Dan yang kedua, gue bisa spekulasi. Kapan gue harus spekulasi? Gue akan spekulasi untuk sell kalau misalnya walaupun ini berada di atas nggak apa-apa, tapi gue lihat RSI-nya teman-teman. Kalau RSI-nya berada di atas 70 atau di atas titik ekstrimnya, maka gue bisa langsung sell ya, dan gue akan stop loss mungkin di swing high terdekat gitu ya. Dan misalnya kalau di kondisi ini ya, skenario pertama, gue akan entry sell limit tentunya ketika harganya mungkin berada di bawah sebelah sini ya. Di bawah sebelah sini kurang lebih, gue akan sell limit, kemudian stop loss di sebelah sini, terus harganya gue targetnya di bawah sini. Risk reward ratio 1:1,5 ya, itu gue harus incer ya. Jadi gue akan kasih TP-nya sampai di sini, sampai di 3345. Mungkin gak sih bang kena? Mungkin aja. Kenapa? Karena dia bisa bikin lower low, dan lower low-nya itu sangat sedikit sekali di bawah ini sudah sampai targetnya. Jadi ini sangat-sangat mungkin sekali. Itu yang pertama, skenario pertama. Kemudian skenario kedua, gue akan sell di mana lagi? Ketika dia ke atas sini. Jadi ini gue harus tungguin ya teman-teman. Gue harus tungguin sampai RSI-nya tuh nyentuh di atas 70. Atau kalau nggak mau tungguin, gue tinggal klik kanan di sini teman-teman. Terus gue tinggal add alert on RSI seperti ini, dan gue tinggal ini aja, tinggal kondisinya tuh seperti apa gue bisa setting. Jadi contohnya misalnya di sini gue tinggal crossing up gitu teman-teman ya, crossing up seperti ini, dan gue tinggal value-nya gue ganti ke 70 misalnya. Nah jadi ketika ini gue tinggal create aja seperti ini. Nah jadi nanti ketika RSI-nya nge-cross ke atas 70, itu gue bisa dapat alert dan gue bisa langsung entry sell teman-teman ya, seperti itu. Nah kayak gini aja teman-teman, simple. Udah, gue nggak pakai cara lain lagi ya di trading system kayak gini. Kalau misalnya kalian butuh hasil backtest ya teman-teman, kalian backtest sendiri sekalian belajar ya. Kalau misalnya gue kasih kalian ya gue nge-backtest di sini, di video ini gue nge-backtest, itu akan panjang sekali videonya. Mungkin bisa di video sendirian. Nah mungkin kalau misalnya ya, kalau kalian mau gue ngetes backtest, gue kasih lihat kalian hasil backtestnya barengan gitu ya, gue jelasin di video, gue bikinin videonya, kalian bisa komen di bawah, karena mungkin di episode minggu depan ya, di episode nanti yang di bulan Juli teman-teman, gue bisa in depth lagi tentang strategi ini, dan gue akan bahas strategi ini aja, gue nggak bahas strategi lain, supaya kalian itu nanti tahu ya bahwa strategi yang kalian bilang receh kayak begini aja itu bisa profitnya tuh luar biasa gila gitu ya teman-teman.
Nah, tapi sebenarnya rencana gue tuh di bulan Juli ya, gue akan bahas tentang AI trading teman-teman ya. Gue kebetulan sudah bikin beberapa asisten lah ibaratnya atau AI trading gue sendiri gitu ya. Dan gue mau share ke kalian sebetulnya gimana sih trading zaman sekarang tuh menggunakan AI itu seperti apa? Apakah seribet yang itu yang kalian kira? Terus tugasnya dia tuh kayak gimana gitu ya. Gue mau bahas tentang AI trading itu di bulan Juli kok. Jadi tema gue di bulan Juli sebenarnya AI trading. Cuma nggak apa-apa kalau misalnya kalian pengen gue selipin kayak gini ya di minggu pertama atau kedua, ya kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan bikinin videonya buat kalian ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga jelas ya. Jangan lupa kalian harus wajib backtest sendiri. Dan kalau bisa kalian kasih tahu hasil backtestnya di komen di bawah. Kasih tahu hasilnya gimana. Kalau misalnya kalian suka dan kalian sudah backtest, kalian sudah latihan, gue juga senang teman-teman ya. Karena itu akan menjadi sebuah langkah kecil kalian maju untuk menjadi seorang trader yang konsisten profitnya gitu ya. Oke, itu aja. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.